Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Kos Angker di Balik Beringin Tua. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang pengen berbelanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Arya, seorang mahasiswa baru yang nekat merantau ke Yogyakarta, kota pelajar yang penuh pesona sekaligus misteri. Setelah berminggu-minggu mencari tempat tinggal dengan dompet mahasiswa yang tipis, akhirnya aku menemukan sebuah kos di gang sempit di daerah kota gede. Harganya murah, hampir terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Kos itu terletak di belakang sebuah rumah tua bercat pudar yang tampak tidak terurus. Dua pohon beringin tua yang besar dan rimbun berdiri di depan. Akar-akarnya mencuat dari tanah seperti tangan-tangan raksasa yang siap mencengkeram. Daun-daunnya yang lebat menghalangi sinar matahari, membuat halaman kos selalu terasa lembab dan dingin. Meski di siang bolong. Saat aku tiba, seorang bapak tua dengan wajah keriput menyambutku. Namanya Pak Karta, pengelola kos itu. Ia mengenakan kemeja batik luntur dan sarung yang sedikit usang. Senyumnya hangat, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku merinding. Seperti ia menyimpan rahasia. "Murah, Nak," katanya sambil menyerahkan kunci kamarku. "Tapi ya begitu, tempat ini sedikit sepi, tidak semua orang betah." Nada suaranya pelan, hampir seperti bisikan, seolah-olah ia sedang memperingatkan sesuatu. Aku hanya mengangguk, berusaha mengabaikan firasat buruk yang mulai menggelitik di dadaku. Yang penting, aku punya tempat tinggal, pikirku. Kamarku ada di ujung lorong panjang yang gelap dengan dinding cat yang mengelupas dan bau apek yang menyengat. Di sebelah kamarku ada sebuah pintu kayu tua yang terkunci rapat dengan gembok berkarat yang sepertinya tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Entah mengapa, setiap kali melewati pintu itu bulu kuduku berdiri. Ada sesuatu di balik pintu itu yang terasa salah. Aku mencoba bertanya pada Pak Karta soal kamar kosong itu. "Oh, itu cuma gudang, Nak. Tidak usah dipikirkan." Jawabnya cepat, tapi matanya menghindari pandanganku. Aku tidak mendesak, tapi kata-katanya tidak meyakinkanku sama sekali. Malam pertama di kos itu, aku mencoba menata barang-barangku. Suasana sunyi, hanya ada suara jangkrik dan sesekali derit kayu dari atap rumah tua di depan. Saat aku mencoba tidur, angin malam membawa aroma samar, bunga melati yang anehnya terasa tidak alami, seperti bau sesajen di makam. Aku menarik selimut hingga menutupi kepala, berusaha menepis perasaan tidak nyaman. Tiba-tiba dari arah lorong aku mendengar suara langkah kaki pelan, seperti seseorang berjalan dengan sendal yang menyeret. Aku menahan nafas, menunggu suara itu mendekat, tapi tiba-tiba hening. Hanya ada suara jantungku yang berdetak kencang. Mungkin cuma penghuni lain. Meski aku tahu kos ini hampir kosong, aku memejamkan mata, tapi firasat buruk itu terus membayangi. Ada sesuatu di kos ini yang tidak beres, dan malam itu aku mulai merasakannya. Saat aku hampir terlelap, sebuah suara ketukan pelan terdengar dari dinding kamar sebelah. Kamar kosong yang terkunci rapat itu. Tok, tok, tok. Seperti seseorang mengetuk dengan kuku panjang. Aku membeku di tempat tidur, tidak berani bergerak. Suara itu berhenti sejenak, lalu terdengar lagi lebih keras. "Siapa itu?" teriakku dengan suara gemetar, tapi tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Aku menyalakan lampu, memeriksa setiap sudut kamar, tapi tidak ada apa-apa. Namun bau melati itu kembali muncul, begitu pekat hingga membuatku sesak. Aku tahu ini bukan sekedar imajinasi. Sesuatu sedang mengawasiku dari balik dinding itu.
Hari-hari awal di kos baru itu berjalan seperti kehidupan mahasiswa pada umumnya. Pagi hingga sore aku sibuk dengan kuliah di kampus, beradaptasi dengan dosen yang cerewet dan tumpukan tugas yang seolah tidak pernah habis. Yogyakarta dengan segala pesonanya, angkringan, Malioboro, dan obrolan ringan di warung kopi membuatku hampir melupakan firasat buruk di malam pertama. Tapi begitu malam tiba dan aku kembali ke kos di gang sempit kota gede itu, rasa tidak nyaman itu selalu muncul, seperti bayangan yang mengintai di sudut mata. Malam ketiga aku terbangun sekitar pukul 2 dini hari oleh suara ketukan pelan di dinding kamarku. Tok, tok, tok. Ritmenya teratur, seperti seseorang mengetuk dengan kesabaran yang mengerikan. Suara itu datang dari arah kamar kosong di sebelah yang pintunya selalu terkunci rapat. Aku menahan nafas, berharap itu hanya suara pipa bocor atau kayu yang memuai. Tapi ketukan itu berhenti sejenak, lalu muncul lagi, lebih keras, seperti kuku yang menggores dinding. "Siapa di sana?" teriakku dengan suara serak. Jantungku berdegup kencang, tidak ada jawaban, hanya keheningan yang terasa lebih menakutkan daripada suara itu sendiri. Aku menyalakan lampu mencoba menenangkan diri. Pasti tikus. Gumamku meski aku tahu tikus tidak mungkin membuat suara seberat itu. Aku mencoba kembali tidur, tapi tiba-tiba bau melati yang pekat menyeruak. Begitu kuat hingga membuat kepalaku pusing. Bau itu tidak alami, seperti aroma sesajen yang biasa ku cium saat lewat kuburan tua di kampung. Aku memeriksa seluruh kamar, bahkan membuka jendela, tapi tidak ada sumber bau itu. Jendela hanya memperlihatkan pohon beringin di halaman yang daun-daunnya bergoyang pelan meski tidak ada angin. Aku menutup jendela dengan cepat, merinding. Malam berikutnya gangguan itu bertambah. Selain ketukan, aku mulai mendengar langkah kaki di lorong. Suaranya pelan, seperti sendal menyeret di lantai semen. Berderap mondar-mandir di depan pintuku, aku mengintip melalui celah bawah pintu. Tapi tidak ada bayangan kaki atau cahaya senter, hanya kegelapan. "Halo, ada orang?" panggilku dengan suara gemetar. Tapi lagi-lagi tidak ada jawaban. Aku mencoba menelpon Dika, teman sekosku yang tinggal di kamar depan, tapi dia tidak mengangkat. Malam itu aku tidur dengan lampu menyala, memegang ponsel seperti perisai. Pagi harinya aku menemui Dika di dapur bersama. "Kamu dengar apa-apa tadi malam?" tanyaku berusaha terdengar santai. Dika yang sedang menyeduh kopi menggeleng. "Enggak bro, aku tidur pulas. Kenapa?" Aku ragu untuk cerita, takut dianggap paranoid. "Cuma kayak ada yang jalan-jalan di lorong," kataku pelan. Dika tertawa, tapi ada ketegangan di matanya. "Mungkin cuma penutup got yang kebuka angin. Kos ini tua, wajar ada suara aneh." Aku mengangguk, tapi hatiku tidak yakin. Malam itu, aku memutuskan untuk stay up mengerjakan tugas, berharap bisa mengalihkan pikiran. Tapi sekitar tengah malam, bau melati itu muncul lagi, disertai suara ketukan yang kini terdengar seperti goresan kuku di pintu kamarku. Aku membeku di kursi, menatap pintu yang terkunci. "Siapa itu?" teriakku, suaraku pecah karena ketakutan. Tiba-tiba suara ketukan berhenti dan sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari celah bawah pintu aku melihat bayangan bergerak, seperti kaki seseorang yang berdiri tepat di depan pintuku. Aku menahan nafas, tidak berani bergerak. Bayangan itu tidak pergi selama beberapa menit, lalu menghilang begitu saja ketika aku memberanikan diri membuka pintu. Lorong itu kosong, hanya ada bau melati yang semakin menyengat dan udara dingin yang tidak wajar. Aku tahu ini bukan tikus atau angin, ada sesuatu di kos ini dan itu mulai mempermainkanku. Malam itu aku tidur dengan tasbih yang kupinjam dari ibuku di kampung, berdoa agar malam berikutnya tidak membawa teror yang lebih buruk. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang semakin melelahkan. Kuliah, tugas, dan diskusi kelompok di kampus membuatku mencoba melupakan gangguan-gangguan malam di kos. Tapi setiap kali aku kembali ke gang sempit di kota gede, di bawah bayang-bayang pohon beringin tua yang seolah mengintip setiap langkahku, rasa takut itu kembali merayap. Bau melati yang pekat, ketukan di dinding, dan langkah kaki misterius di lorong mulai menjadi bagian dari malam-malamku. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa ini cuma imajinasi, tapi tubuhku tahu
ini bukan hal biasa. Malam itu sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi, membuatku mempertanyakan apakah aku masih bisa bertahan di kos ini. Malam itu hening, hanya suara jangkrik dan angin yang menyelinap melalui celah-celah jendela kamarku. Aku terbangun sekitar pukul 3 dini hari, bukan karena suara ketukan atau langkah kaki, melainkan karena suara tangisan yang samar. Awalnya aku mengira itu suara kucing berkelahi, seperti yang sering kudengar di gang belakang kos. Tapi semakin aku memperhatikan, suara itu terdengar seperti tangisan wanita, pelan, penuh kepiluan, seperti seseorang yang menangis dalam kesakitan. Suaranya datang dari kamar kosong di sebelah kamarku, kamar yang pintunya selalu terkunci dengan gembok berkarat itu. Aku duduk di tempat tidur, jantungku berdegup kencang. Ini cuma mimpi, bisikku pada diri sendiri, mencoba menenangkan diri, tapi tangisan itu tidak berhenti. Malah semakin keras, seolah-olah wanita itu menangis tepat di sampingku, di balik dinding tipis yang memisahkan kamarku dengan kamar kosong itu. Aku menutup telinga dengan bantal, berharap suara itu reda, tapi itu sia-sia. Tangisannya menusuk, penuh emosi yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku merasa seperti ada beban berat di dadaku, seperti kesedihan wanita itu merembes ke dalam diriku. "Siapa di sana?" teriakku dengan suara gemetar. Berdiri di tengah kamar dengan tasbih ibuku erat ku genggam. Tidak ada jawaban, tapi tangisan itu berubah menjadi isakan yang lebih dalam, hampir seperti rintihan. Aku melirik ke arah pintu kamarku, memastikan terkunci. Tiba-tiba bau melati yang sudah ku kenal terlalu baik menyeruak lagi, begitu pekat hingga membuatku mual. Aku menyalakan semua lampu, berharap cahaya bisa mengusir ketakutan yang kini merayapi sekujur tubuhku. Tapi saat aku melihat ke arah dinding yang berbatasan dengan kamar kosong, sesuatu membuatku membeku. Ada bayangan samar di dinding, seperti siluet seorang wanita dengan rambut panjang yang terurai, seolah ia berdiri tepat di balik dinding itu. Aku mundur perlahan, nafasku tersegal. Ini tidak nyata. "Arya, ini cuma bayangan." Tapi suaraku sendiri terdengar lemah. Tiba-tiba tangisan itu berhenti, digantikan oleh suara ketukan pelan di dinding. Tok, 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 seperti kuku yang menggores dengan sengaja. Aku menatap dinding itu, dan bayangan tadi seolah bergerak, semakin jelas, seperti mendekat. Aku berteriak, "Berhenti, pergi!" Tapi suara itu hanya bergema di kamar yang tiba-tiba terasa lebih dingin dari biasanya. Dengan tangan gemetar aku meraih ponselku dan menelpon Dika, teman sekosku. Kali ini dia mengangkat setelah dering kedua. "Ari, apa sih? Tengah malam gini?" Suaranya serak, kesal karena terganggu tidurnya. "Dik, kamu dengar apa-apa enggak? Ada suara tangisan dari kamar sebelahku," kataku, suaraku nyaris pecah. Dika diam sejenak lalu tertawa kecil, tapi terdengar dipaksakan. "Kamu kebanyakan nonton horor. Itu cuma angin atau apa gitu. Tidur lagi sana." Dia memutuskan telepon, meninggalkanku dalam keheningan yang kini terasa lebih mencekam. Aku tidak bisa tidur lagi malam itu. Setiap kali memejamkan mata, aku merasa ada yang mengawasi dari sudut kamar. Bau melati tidak hilang, malah semakin kuat, seolah ada sesajen tidak kasat mata di dekatku. Saat fajar menyingsing, aku duduk di sudut kamar, memegang tasbih dengan erat, berdoa agar malam ini adalah yang terakhir aku alami teror ini. Tapi di lubuk hatiku, aku tahu ini baru permulaan. Kamar kosong itu menyimpan sesuatu, dan apapun itu, ia tahu aku ada di sini. Malam-malam berikutnya di kos itu terasa seperti menjalani mimpi buruk yang tidak kunjung usai. Suara tangisan dari kamar kosong, ketukan di dinding, dan bau melati yang menusuk telah menjadi bagian dari rutinitasku. Aku mulai terbiasa tidur dengan lampu menyala dan tasbih ibuku yang kini selalu ku genggam erat. Tapi malam itu ketakutanku mencapai puncaknya. Sesuatu yang selama ini hanya terasa sebagai bayangan atau suara akhirnya menunjukkan wujudnya. Dan pengalaman itu mengguncangku hingga ke tulang. Hari itu aku pulang larut dari kampus setelah kelompok diskusi yang berlarut-larut. Langit Yogyakarta sudah gelap, hanya diterangi lampu jalan yang temaram di gang sempit menuju kos. Pohon beringin tua di depan kos seolah menjulang lebih tinggi malam itu.
Daun-daunnya bergoyang pelan meski angin tidak bertiup. Aku mempercepat langkah, merasa ada yang mengintip dari balik ranting-ranting gelap itu. Saat memasuki lorong kos, hawa dingin menyergap, jauh lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Aku buru-buru masuk ke kamar, mengunci pintu, dan menyalakan lampu. Sekitar pukul 1 dini hari aku terbangun oleh suara aneh, bukan ketukan atau tangisan, melainkan derit pelan, seperti kayu pintu yang bergesek. Krek. Suara itu datang dari pintu kamarku sendiri. Aku menatap pintu itu, jantungku berdegup kencang. Pintu yang kukunci rapat tadi malam kini terbuka sedikit, menciptakan celah gelap yang lebarnya hanya beberapa sentimeter. Dari celah itu sepasang mata merah menyala menatapku, tajam dan penuh kebencian. Aku membeku, nafasku tersendat, matanya tidak berkedip, seperti dua bara api yang membakar jiwaku. Siapa itu? Suaraku pecah karena ketakutan. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba celah pintu itu melebar perlahan dan sosok itu muncul. Seorang wanita berbaju putih compang-camping, rambutnya panjang dan kusut menutupi sebagian wajahnya yang pucat pasi. Kulitnya tampak seperti kertas tua, retak-retak, dan matanya, ya Tuhan, merah menyala, menatapku dengan tatapan kosong yang membuat darahku membeku. Ia berdiri di ambang pintu, tidak bergerak, hanya menatap. Bau melati yang pekat menyeruak begitu kuat hingga aku hampir muntah. Aku berteriak histeris, "Pergi, jangan dekat-dekat." Aku meraih tasbih di samping bantal dan memegangnya erat, berdoa dengan suara gemetar. Sosok itu tidak bergerak, tapi tiba-tiba ia mengeluarkan suara, seperti desisan panjang yang membuat bulu kuduku berdiri. Lalu secepat kilat ia menghilang, seolah ditelan kegelapan lorong. Aku melompat dari tempat tidur, menyalakan semua lampu, dan memeriksa pintu. Jantungku hampir copot saat kulihat ada goresan panjang di pintu kayu, seperti bekas kuku yang digoreskan dengan penuh amarah. Goresan itu dalam dan di sekitarnya ada bercak hitam yang berbau busuk, seperti darah yang sudah mengering. Aku tidak bisa tinggal di kamar itu lagi malam itu. Dengan tangan gemetar aku meraih ponselku dan menelpon Dika. "Dik, tolong, ada sesuatu di kamarku," kataku. Suaraku nyaris tidak terdengar saking paniknya. Dika yang terdengar baru bangun menggerutu. "Ari, apa sih? Lagi-lagi halusinasi kamu?" Tapi saat ia mendengar nada putus asaku, ia setuju untuk datang. Beberapa menit kemudian ia muncul di pintu, wajahnya pucat saat melihat goresan di pintu. Ini apa, Ari?" tanyanya. Suaranya bergetar. Aku hanya menggeleng, tidak bisa menjelaskan. "Aku lihat dia, Dik. Wanita itu, dia berdiri di sini," kataku menunjuk ambang pintu. Dika menatapku dengan ekspresi campur aduk antara takut dan tidak percaya. "Kamu capek, bro. Mungkin ini cuma mimpi buruk. Besok kita tanya Pak Karta ya," katanya, mencoba menenangkan. Tapi matanya terus melirik ke lorong gelap di belakangku. Aku tahu dia juga merasakan hawa aneh malam itu. Aku menghabiskan sisa malam di kamar Dika, duduk di lantai dengan tasbih di tangan, tidak berani memejamkan mata. Goresan di pintu itu bukan mimpi, sosok itu nyata, dan ia tahu aku ada di sini. Aku tidak tahu apa yang ia inginkan. Satu hal yang pasti, ia tidak akan berhenti menggangguku. Pagi itu sinar matahari yang menyelinap melalui celah-celah pohon beringin tua di depan kos terasa seperti anugerah setelah malam yang mengerikan. Goresan kuku di pintu kamarku masih terpampang jelas, seperti luka yang menolak disembuhkan. Aku tidak bisa berhenti memikirkan sosok wanita berbaju putih dengan mata merah menyala itu. Wajahnya yang pucat dan tatapannya yang kosong terus menghantui pikiranku, membuatku merasa seperti ada yang mengintai dari setiap sudut. Aku tahu aku harus mencari jawaban, dan satu-satunya orang yang mungkin tahu sesuatu adalah Pak Karta, pengelola kos yang selalu tampak menyimpan rahasia. Dengan kaki gemetar aku menyeberang jalan menuju rumah sederhana Pak Karta yang terletak persis di depan kos. Rumahnya kecil, dengan dinding bata ekspos dan atap genteng yang sudah mulai retak. Aku mengetuk pintu, dan setelah beberapa saat, Pak Karta muncul dengan kemeja batik lusuh dan sarung yang sama seperti saat pertama kali bertemu. Wajahnya yang keriput tampak lelah, tapi matanya menatapku dengan penuh perhatian. "Ada apa, Nak? Pagi-pagi sudah kesini," katanya, suaranya pelan tapi penuh firasat. Aku tidak bisa menahan diri lagi.
Dengan suara bergetar aku menceritakan semuanya. Suara ketukan di dinding, bau melati yang pekat, tangisan wanita dari kamar kosong, dan yang paling mengerikan, sosok wanita berbaju putih yang muncul di ambang pintuku tadi malam. Aku menunjukkan foto goresan kuku di pintu yang kuambil dengan ponsel. Tanganku masih gemetar saat menyerahkan ponsel itu kepadanya. "Pak, ini bukan mimpi. Ada sesuatu di kos itu, saya lihat dia menatap saya," kataku. Suaraku nyaris pecah karena campuran ketakutan dan frustasi. Pak Karta mengamati foto itu dalam diam. Alisnya berkerut. Ia menghela nafas panjang, lalu mengangguk pelan, seolah sudah menduga ini akan terjadi. "Duduk dulu, Nak," katanya menunjuk kursi kayu di teras. Ia duduk di seberangku, memandang ke arah pohon beringin tua di depan kos dengan tatapan yang sulit kujelaskan. Campuran antara rasa hormat dan ketakutan. "Nah, di kos ini memang ada penunggunya," katanya pelan, suaranya seperti bisikan yang dibawa angin. "Mereka tidak akan mengganggu kalau kita tidak mengganggu. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Jangan pernah masuk ke kamar kosong itu." Kata-katanya membuat jantungku seperti terhenti. "Penunggu? Maksud Bapak apa? Dan kenapa kamar itu dibiarkan kosong?" tanyaku. Nada suaraku lebih tinggi dari yang kuinginkan. Pak Karta menggeleng pelan, seolah enggan membuka rahasia lebih jauh. "Kamar itu ada ceritanya. Dulu ada kejadian yang tidak baik di sana. Bukan urusan kita untuk mengorek-ngorek. Yang penting kamu hormati batasan itu. Jangan coba-coba membuka pintunya," jawabnya. Matanya kini termenatapku tajam seperti memperingatkan. Aku ingin mendesak, ingin tahu apa kejadian tidak baik itu, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku menahan diri. "Tapi Pak, dia datang ke kamar saya tidak masuk ke kamar itu. Tapi dia muncul." Suaraku bergetar karena campuran marah dan takut. Pak Karta hanya menghela nafas lagi, lalu bangkit dan masuk ke rumahnya. Beberapa saat kemudian ia kembali dengan sehelai kain putih kecil yang dibungkus plastik. "Bawa ini, Nak. Letakkan di bawah bantalmu. Ini doa dari kiai di kampung, bisa menjaga," katanya menyerahkan kain itu kepadaku. Aku memegang kain itu, merasakan teksturnya yang kasar, tapi entah mengapa ada sedikit kehangatan yang terasa di tanganku. "Jaga dirimu, Nak. Jangan cari tahu yang tidak perlu. Hormati mereka yang ada di sini," tambah Pak Karta. Suaranya kini lebih lembut, tapi penuh beban. Aku mengangguk meski kepalaku penuh pertanyaan. Saat berjalan kembali ke kos, aku melirik kamar kosong itu. Gembok berkarat di pintunya tampak lebih tua dari sebelumnya, seperti menyimpan rahasia yang tidak ingin dibuka. Bau melati samar menyapa hidungku lagi meski siang bolong. Aku tahu nasihat Pak Karta tidak akan menghentikan gangguan itu. Sosok itu sudah memperlihatkanku, dan aku tidak yakin kain doa ini cukup untuk melindungiku. Setelah percakapan dengan Pak Karta, aku berusaha menjalani hari-hari seperti biasa. Tapi bayangan wanita berbaju putih itu terus menghantuiku. Kain doa yang kini kusimpan di bawah bantal memberi sedikit rasa tenang, tapi tidak cukup untuk mengusir ketakutan yang kini meresap ke dalam tulang-tulangku. Kos di gang sempit kota gede ini yang awalnya terasa seperti penyelamat bagi dompet mahasiswaku, kini lebih mirip labirin mimpi buruk. Setiap malam aku merasa seperti dipantau, seperti ada mata tidak kasat mata yang mengintip dari balik dinding atau lorong gelap. Gangguan-gangguan itu tidak berhenti, malah semakin parah, seolah sosok itu tahu aku sedang mencoba melawannya. Malam itu aku pulang lebih awal dari kampus, berharap bisa istirahat tanpa gangguan. Langit Yogyakarta sudah gelap dan pohon beringin tua di depan kos seolah menjulang lebih besar. Ranting-rantingnya seperti tangan-tangan yang siap mencengkram. Aku buru-buru masuk ke kamar, mengunci pintu, dan memastikan kain doa Pak Karta masih ada di bawah bantal. Aku mencoba mengerjakan tugas untuk mengalihkan pikiran, tapi fokusku buyar setiap kali mendengar suara jangkrik yang tiba-tiba terhenti, seolah ada sesuatu yang mengusik keheningan malam. Sekitar pukul 11 malam, suara ketukan itu kembali. Lebih keras dari sebelumnya, seperti seseorang memukul dinding dengan penuh amarah. Suara itu datang dari dalam kamar kosong di sebelah, tapi kali ini terdengar lebih dekat.
seolah sesuatu itu berada tepat di balik dinding kamarku. Aku menahan nafas, memegang kain doa dengan erat, dan berdoa dalam hati. Tiba-tiba ketukan itu berhenti, digantikan oleh suara langkah kaki yang berat di lorong. Bukan lagi sendal yang menyeret, melainkan langkah kaki telanjang yang menampar lantai semen, berderap pelan menuju pintuku. Aku melirik ke celah bawah pintu dan jantungku hampir copot saat melihat bayangan dua kaki berdiri tepat di depan pintuku. "Siapa itu?" teriakku, suaraku serak karena ketakutan. Tidak ada jawaban, tapi bau melati yang pekat tiba-tiba memenuhi kamar, begitu menyengat hingga membuat mataku perih. Aku mundur ke sudut kamar menempel di dinding, memegang kain doa seperti perisai. Lalu suara itu muncul, desisan panjang, seperti bisikan yang keluar dari tenggorokan yang bukan manusia. "Arya." Suara itu memanggil namaku, pelan tapi penuh dendam, seolah merayap masuk ke kepalaku. Aku berteriak, "Pergi, jangan ganggu aku." Tapi suara itu hanya tertawa-tawa yang dalam dan mengerikan, seperti bergema dari dalam sumur. Aku menelpon Dika dengan tangan gemetar. "Dik, tolong, dia di depan pintuku lagi," kataku. Suaraku nyaris tidak terdengar saking paniknya. Dika yang terdengar kesal karena diganggu tengah malam menjawab, "Ari, serius, kamu harus ke dokter. Ini sudah keterlaluan. Aku cek ya." Beberapa menit kemudian aku mendengar langkah Dika di lorong. "Ari, gak ada apa-apa di sini," teriaknya dari luar. Aku memberanikan diri membuka pintu dan benar saja lorong itu kosong. Tapi bau melati masih ada dan di lantai depan pintuku aku melihat bercak air kecil, seperti jejak kaki basah yang baru saja menguap. "Apa ini, Dik?" tanyaku menunjuk bercak itu. Dika memandangnya dengan wajah pucat, tapi ia menggeleng cepat. "Mungkin bocor dari atap, bro, jangan dipikirin," katanya, tapi nada suaranya tidak meyakinkan. Aku tahu dia juga merasa ada yang salah, tapi dia terlalu takut untuk mengakuinya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku merasa ada yang berdiri di sudut kamar, mengawasiku. Aku menyalakan lampu, tapi bayangan itu tetap ada di pikiranku. Wanita berbaju putih dengan mata merah menyala, rambutnya yang kusut, dan suara desisan yang memanggil namaku. Pagi harinya aku menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Di cermin kecil di kamarku, ada goresan halus yang membentuk kata "tinggalkan". Aku tahu ini bukan peringatan biasa. Sosok itu ingin aku pergi. Tapi ada bagian diriku yang mulai penasaran. Apa yang ada di kamar kosong itu? Mengapa ia begitu ingin mengajakku menjauh? Tapi ketakutan masih menguasaiku, dan kain doa Pakarta adalah satu-satunya yang membuatku merasa sedikit aman. Aku tahu jika ini berlanjut, aku tidak akan bisa bertahan lama di kos ini. Hari-hari di kos itu semakin terasa seperti berjalan di ujung pisau. Setiap malam adalah perjuangan untuk tetap waras dengan kain doa dari Pakarta sebagai satu-satunya pegangan yang memberiku sedikit rasa aman. Goresan kata "tinggalkan" di cermin kamarku masih membekas di pikiran, seperti peringatan yang ditulis dengan penuh dendam. Aku mulai kesulitan fokus di kuliah. Sering melamun di tengah diskusi kelompok dan wajahku pucat karena kurang tidur. Teman-temanku di kampus mulai memperhatikan, tapi aku tidak berani menceritakan apa yang kualami. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa aku dihantui sesuatu yang bukan manusia di kos murah di kota gede. Malam itu aku mencoba menenangkan diri dengan rutinitas sederhana. Mandi, makan malam, dan mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik lewat earphone. Aku sengaja memutar lagu-lagu dangdut koplo yang ceria, berharap bisa mengusir hawa mencekam di kamar. Tapi sekitar pukul 2 dini hari listrik tiba-tiba padam. Kamar menjadi gelap gulita, hanya diterangi cahaya ponselku yang masih menyala di meja. Suara jangkrik di luar berhenti, dan hawa dingin yang tidak wajar menyelinap masuk, membuat bulu kuduku berdiri. Aku meraih kain doa di bawah bantal, memegangnya erat, tapi tiba-tiba bau melati yang pekat muncul lagi, begitu kuat hingga membuatku sesak. Lalu aku merasakan sesuatu yang mengerikan. Ada tekanan berat di leherku, seperti tangan tidak kasat mata yang mencekik dengan kuat. Aku membuka mata dan jantungku hampir copot. Di depanku,
Di tengah kegelapan, sosok wanita berbaju putih itu berdiri. Rambutnya yang panjang dan kusut menutupi wajahnya. Tapi matanya merah menyala seperti bara, menatapku dengan kebencian yang begitu dalam. Seolah aku telah melakukan sesuatu yang tidak termaafkan. Wajahnya kini terlihat lebih jelas. Kulitnya pucat seperti mayat dengan urat-urat hitam yang merayap di pipinya. "Kamu tidak seharusnya di sini," desisnya. Suaranya seperti angin yang membawa hawa kematian. Aku meronta-ronta, mencoba melepaskan cekikan itu, tapi tangannya atau apapun itu terasa seperti besi. Nafasku tersengal, penglihatanku mulai kabur. "Tolong, lepaskan!" Suaraku serak dan lemah. Dengan sisa tenaga aku meraih kain doa dan meneriakkan doa yang kuingat dari kecil. Suaraku penuh keputusasaan. Tiba-tiba cekikan itu melemah dan sosok itu mundur selangkah seolah terluka oleh doaku. Aku manfaatkan kesempatan itu, melompat dari tempat tidur dan berlari menuju pintu. Aku membukanya dengan tangan gemetar dan berlari keluar ke lorong, tidak peduli betapa gelap dan dinginnya malam itu. Aku menyeberang jalan menuju rumah Pak Karta, mengetuk pintunya dengan panik. Pak Karta, tolong Pak!" Suaraku pecah karena ketakutan. Beberapa menit kemudian pintu terbuka dan Pak Karta muncul dengan wajah penuh kekhawatiran. "Nak, apa lagi ini? Tengah malam begini," katanya. Tapi saat melihat wajahku yang pucat dan leherku yang memerah, ia langsung menarikku masuk. Aku menceritakan semuanya dengan nafas terengah-engah, cekikan, sosok wanita, dan suara desisan yang memanggilku. "Dia tahu nama saya, Pak. Dia coba membunuh saya," kataku. Air mata tanpa sadar mengalir karena ketakutan. Pak Karta menggeleng pelan, wajahnya penuh beban. "Nah, saya sudah bilang, jangan ganggu kamar itu. Dia tidak suka ada orang di dekatnya," katanya suaranya berat. Aku memandangnya dengan marah dan putus asa. "Saya tidak masuk ke kamar itu, Pak. Tapi dia datang ke kamar saya. Apa yang harus saya lakukan?" Pak Karta hanya menatapku dengan mata penuh penyesalan, seolah ia tahu sesuatu yang tidak bisa ia katakan. "Kamu harus kuat, Nak. Pegang doa itu dan jangan lawan dia. Dia lebih kuat dari kita," katanya pelan, tapi nada suaranya membuatku merinding. Aku duduk di teras rumah Pak Karta hingga pagi, tidak berani kembali ke kamar. Leherku masih terasa sakit dan bayangan mata merah itu terus menghantuiku. Aku tahu sosok itu tidak akan berhenti. Ia ingin aku pergi. Tapi ada bagian diriku yang mulai bertanya-tanya, apa yang membuatnya begitu marah dan apa rahasia di balik kamar kosong itu yang begitu dijaga. Pagi itu setelah malam yang mencekam di mana aku hampir kehilangan nyawa karena cekikan sosok wanita berbaju putih, aku duduk di teras rumah Pak Karta dengan tubuh gemetar. Leherku masih terasa perih, memar merah, samar membentuk bekas jari yang tidak wajar. Aku tidak berani kembali ke kamar, tidak berani bahkan melirik ke arah kos di seberang jalan, di mana pohon beringin tua berdiri seperti penjaga yang menyimpan rahasia kelam. Pak Karta yang semalaman mendengarkan ceritaku dengan wajah penuh beban, akhirnya bangkit dari kursi kayunya. "Tunggu di sini, Nak," katanya pelan. Suaranya penuh kelembutan tapi juga ketegangan. Ia masuk ke rumahnya, meninggalkanku sendirian di teras yang diterangi sinar matahari pagi. Udara kota gede terasa segar dengan aroma khas tanah basah dan bunga-bunga dari pekarangan tetangga. Tapi bau melati yang kini kuhubungkan dengan teror itu masih samar-samar tercium, seperti menempel di ingatanku. Aku memegang kain doa yang diberikan Pak Karta, meraba teksturnya yang kasar, berharap itu benar-benar bisa melindungiku. Tapi setelah apa yang terjadi tadi malam, aku ragu apakah ada sesuatu yang bisa menghentikan sosok itu. Pak Karta kembali dengan sebuah cangkir teh hangat dan sebuah tasbih tua yang terbuat dari kayu cendana. Butir-butirnya sudah usang tapi mengeluarkan aroma harum yang menenangkan. "Ini tasbih peninggalan kakek saya," katanya, menyerahkan tasbih itu kepadaku. "Ambillah, pegang erat-erat dan jangan lepaskan apapun yang terjadi." Aku menerima tasbih itu, merasakan kehangatan yang aneh merambat di telapak tanganku. Seolah ada energi yang mengalir dari butir-butir kayu itu. "Apa ini cukup, Pak? Dia hampir membunuh saya," kataku.
Suaraku bergetar penuh ketakutan dan keraguan. Pak Karta duduk di depanku. Matanya menatapku dengan penuh empati. "Nah, saya tahu kamu takut. Tapi yang ada di kos itu, dia bukan sekedar hantu. Ada cerita di baliknya. Dan kamu tidak perlu tahu semuanya. Yang penting, kamu hormati keberadaannya. Jangan melawan, jangan cari tahu. Tasbih ini akan menjaga, tapi kamu juga harus kuat di hati." Nadanya seperti ayah yang sedang menasihati anaknya. Aku ingin protes, ingin menuntut jawaban tentang kamar kosong itu, tapi wajahnya yang penuh kerut dan matanya yang lelah membuatku diam. Ia tahu lebih banyak dari yang ia ceritakan, tapi ia memilih untuk melindungiku dengan caranya sendiri. "Pak, kenapa Bapak biarkan orang tinggal di kos itu kalau tahu ada penunggunya?" tanyaku. Nada suaraku campur aduk antara marah dan putus asa. Pak Karta menghela nafas panjang, memandang ke arah pohon beringin di seberang jalan. "Kos itu milik Bu Rini, Nak. Saya cuma menjaga, dan tidak semua orang diganggu. Mungkin kamu terlalu peka," katanya, suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Aku menatapnya tidak puas dengan jawabannya, tapi aku tahu mendesaknya tidak akan membuahkan hasil. Aku kembali ke kamar saat siang sudah tinggi. Dengan tasbih cendana di tanganku dan kain doa di saku, lorong kos terasa lebih gelap dari biasanya. Meski matahari bersinar terang di luar, saat melewati pintu kamar kosong, aku merasa ada hawa dingin yang menyelinap di punggungku, seperti nafas yang tidak kasat mata. Aku mempercepat langkah, masuk ke kamar dan langsung menyalakan lampu. Di cermin goresan kata "tinggalkan" masih ada, dan entah kenapa huruf-huruf itu tampak lebih dalam seperti diukir dengan penuh amarah. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri sambil memegang tasbih erat-erat. Aku tidak akan kalah, bisikku meski suaraku sendiri terdengar rapuh. Malam itu aku tidur dengan tasbih di tangan dan lampu menyala. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku merasa sedikit tenang. Sholat tasbih itu benar-benar menjadi perisai, tapi di lubuk hatiku aku tahu ketenangan ini hanya sementara. Sosok itu masih ada di sana, di balik dinding kamar kosong, menunggu kesempatan untuk kembali. Aku bisa merasakan kehadirannya seperti bayangan yang mengintai di sudut mata. Dan meskipun aku ingin percaya pada perlindungan Pak Karta, aku tidak yakin bisa bertahan lebih lama di kos ini. Ketenangan yang aku peroleh dari tasbih cendana peninggalan Pak Karta hanya bertahan sesaat, seperti embun yang menguap begitu matahari terbit. Meski aku memegang tasbih itu erat-erat setiap malam, rasa takut yang menggerogoti hatiku tidak pernah benar-benar hilang. Kos di gang sempit kota gede ini terasa semakin mencekam, seolah dinding-dindingnya menyimpan rahasia yang hidup dan bernafas. Goresan kata "tinggalkan" di cermin kamarku masih ada, dan setiap kali kulihat, rasanya seperti peringatan yang semakin mendesak. Aku mulai merasa seperti tamu tidak diundang di rumah seseorang, atau sesuatu yang tidak ingin aku berada di sini. Malam itu aku mencoba tidur lebih awal, berharap kelelahan dari kuliah dan tugas kelompok bisa menyeretku ke dalam mimpi tanpa gangguan. Aku memegang tasbih cendana, merasakan aroma kayunya yang samar, dan meletakkan kain doa di bawah bantal. Lampu kamar ku biarkan menyala, karena kegelapan kini terasa seperti musuh. Tapi sekitar pukul 3 dini hari, aku terbangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti ada beban berat yang menekan dadaku. Hawa di kamar terasa dingin, jauh lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Dan bau melati yang pekat itu kembali menyeruak, begitu kuat hingga membuatku mual. Aku membuka mata perlahan, dan jantungku hampir berhenti. Di sudut kamar tepat di dekat jendela yang menghadap pohon beringin tua, sosok wanita berbaju putih itu berdiri. Rambutnya yang panjang dan kusut menjuntai hingga ke lantai, menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Matanya merah menyala seperti bara, menatapku dengan tatapan kosong yang membuat darahku membeku. Tapi kali ini ada yang berbeda. Ia tidak bergerak, tidak mendesis, tidak mencoba mencekikku seperti malam sebelumnya. Ia hanya berdiri di sana, diam, seperti menunggu sesuatu. "Apa yang kamu mau?" teriakku, suaraku pecah karena ketakutan. Aku memegang tasbih lebih erat, berdoa dalam hati dengan suara gemetar. Tiba-tiba wajahnya yang selama ini tersembunyi di balik rambut itu perlahan terangkat. Dan kemudian ia tersenyum.
Senyumnya lebar, tidak wajar, seperti diukir dengan pisau di wajahnya yang pucat. Gigi-giginya tampak hitam dan tajam, dan matanya yang merah seolah menyala lebih terang. Senyuman itu bukan ekspresi manusiawi, itu adalah senyuman yang penuh kebencian, seolah ia menikmati ketakutanku. Aku berteriak, "Pergi, tinggalkan aku!" Tapi suaraku terdengar lemah, tenggelam dalam bau melati yang semakin menyengat. Aku melompat dari tempat tidur, berlari menuju saklar lampu untuk memastikan cahayanya masih menyala. Tapi saat aku menoleh kembali, sosok itu masih ada di sudut kamar. Senyumannya semakin lebar, seperti mengejekku. "Kamu tidak bisa lari," desisnya. Suaranya seperti angin yang membawa hawa kematian. Aku meraih ponselku dan menelpon Dika dengan tangan gemetar. "Dik, tolong, dia ada di kamarku." Dika mengangkat. Dika yang terdengar kesal tapi juga khawatir menjawab, "Ari, tenang, aku kesana sekarang." Beberapa menit kemudian aku mendengar langkah Dika di lorong. Aku membuka pintu dan dia berdiri di depanku, wajahnya pucat. "Mana Ari? Gak ada apa-apa di sini," katanya melirik ke sudut kamar yang kini kosong. Aku menunjuk ke sudut tempat sosok itu berdiri, tapi memang tidak ada apa-apa. Hanya bayangan pohon beringin yang bergoyang di luar jendela. "Aku lihat dia, Dik. Dia tersenyum. Senyuman itu," kataku. Suaraku bergetar. Dika memandangku dengan tatapan penuh keraguan, tapi ada ketakutan di matanya. "Kamu capek, bro. Mungkin kamu perlu istirahat," katanya, tapi nada suaranya tidak meyakinkan. Malam itu aku tidak bisa tidur lagi. Aku duduk di sudut kamar, memegang tasbih cendana dengan erat, menatap pintu yang kukunci rapat. Senyuman mengerikan itu terus terbayang di pikiranku, seperti lukisan yang tidak bisa aku hapus. Aku tahu, tasbih dan kain doa tidak akan cukup lagi. Sosok itu tidak hanya ingin aku pergi, ia ingin aku menderita. Dan di lubuk hatiku, aku mulai bertanya, apa yang membuatnya begitu marah? Apa yang disembunyikan di kamar kosong itu? Tapi ketakutan masih menguasaiku, dan aku tahu aku tidak bisa bertahan lebih lama di kos ini. Pagi itu sinar matahari yang menyelinap melalui celah-celah pohon beringin tua di depan kos tidak lagi terasa seperti anugerah. Senyuman mengerikan sosok wanita berbaju putih itu masih terpampang di pikiranku. Seperti bayangan yang menempel di setiap sudut pandanganku, tasbih cendana dari Pakarta dan kain doa di bawah bantal tidak lagi memberi rasa aman. Hanya pengingat bahwa aku sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih kuat dari diriku. Kos di gang sempit kota gede ini yang awalnya aku anggap sebagai penyelamat, kini terasa seperti penjara yang dipenuhi teror. Aku tidak bisa bertahan lagi. Aku harus pergi. Dengan tangan gemetar, aku mulai mengepak barang-barangku sejak fajar menyingsing. Baju, buku kuliah, dan laptop kumasukkan ke dalam tas dengan tergesa-gesa. Tidak peduli jika ada yang terlipat atau berantakan. Goresan kata tinggalkan di cermin seolah menatapku, mengejek, seolah berkata bahwa aku akhirnya menyerah. Bau melati samar masih tercium di kamar, meski jendela sudah kubuka lebar. Setiap kali melewati pintu kamar kosong di sebelah, aku merasa ada hawa dingin yang menyelinap di punggungku, seperti nafas yang mengintai. Aku tidak berani menoleh, takut melihat mata merah menyala itu lagi. Aku menemui Dika di dapur bersama. Wajahnya penuh kekhawatiran saat melihat tasku yang penuh. "Ari, kamu serius mau pindah? Uang kosnya gimana?" Suaranya campur aduk antara prihatin dan lega, seolah dia juga merasa ada yang salah dengan tempat ini. "Aku gak peduli, Dik. Aku gak bisa tinggal di sini lagi. Kamu gak lihat apa yang aku lihat?" kataku. Suaraku bergetar karena emosi yang terpendam. Dika hanya mengangguk, tidak mencoba membujuk lagi. "Hati-hati, bro. Cari tempat yang lebih normal," katanya pelan, matanya melirik ke arah lorong menuju kamar kosong. Sebelum pergi, aku menyeberang jalan untuk berpamitan dengan Pak Karta. Ia sedang duduk di teras rumahnya, memandang pohon beringin dengan tatapan kosong. "Pak, saya pindah. Terima kasih atas tasbih dan nasihatnya," kataku mencoba menjaga suaraku tetap stabil. Pak Karta menatapku, wajahnya penuh penyesalan. "Maaf, nak. Kalau kamu sampai mengalami ini, jaga dirimu. Dan jangan kembali ke sini," katanya. Suaranya berat, seperti membawa beban rahasia yang tidak pernah ia bagi. Aku ingin bertanya tentang kamar kosong itu, tentang penunggu yang ia sebut, tapi aku tahu itu sia-sia.
Aku hanya mengangguk lalu berbalik meninggalkan kos itu untuk selamanya. Saat melangkah keluar dari gang, aku merasa seperti ada beban yang terangkat dari pundakku. Tapi juga ada perasaan aneh, seperti ada mata yang masih mengawasiku dari balik pohon beringin tua. Aku tidak menoleh, takut melihat sosok itu lagi. Aku pindah ke kos baru di daerah Kejayaan, lebih ramai dan jauh dari aura mistis. Tapi meski sudah berbulan-bulan berlalu, bayangan wanita berbaju putih itu tidak pernah benar-benar pergi. Setiap malam saat aku memejamkan mata, aku masih bisa melihat senyumnya yang mengerikan, mendengar desisnya yang memanggil namaku, dan mencium bau melati yang pekat. Aku tahu, pengalaman di kos itu telah meninggalkan luka yang tidak akan pernah sembuh. Kadang-kadang di tengah malam yang sunyi, aku terbangun dengan perasaan bahwa ada sesuatu di sudut kamar baruku. Aku memegang tasbih cendana, berdoa, dan berharap itu hanya imajinasi. Tapi di lubuk hatiku aku tahu, di dunia ini kita tidak pernah sendirian. Dan apapun yang ada di kamar kosong itu, ia masih ada di sana, menunggu penghuni berikutnya yang cukup nekat untuk tinggal di balik bayang-bayang pohon beringin tua. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.